Penyebab konflik yang berikutnya adalah distorsi atau kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Berkali-kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Komunikasi, verbal atau non-verbal, kita sudah bahas itu. Sarana yang paling efektif menyelesaikan setiap konflik. Tapi seringkali komunikasi itu juga bisa menjadi penyumbang atau penyulut munculnya konflik. Baik antar pribadi yang satu dengan yang lain, bahkan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, bahkan di dalam satu pelayanan, bahkan juga dalam satu usaha bisnis dan pekerjaan. Bisa muncul konflik. Dan masih juga dalam rumah tangga. Karena kita tidak memahami cara mempergunakan komunikasi, maka pertikaian, pertengkaran, konflik di dalam rumah tangga begitu subur dan berkembang. Ada contoh yang paling konkret di dalam Alkitab. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Pada saat pembangunan Menara Babel yang dipimpin oleh Nimrod. Kita tahu waktu di awal mereka membangun Menara Babel itu begitu sepakat, begitu komitmen, dan bahkan begitu antusias dan semangatnya luar biasa. Bahwa menara itu harus mereka bangun sampai tuntas. Tuntasnya di mana? Mencapai langit. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Semangat yang begitu luar biasa. Di pertengahan jalan putus. Akhirnya pembangunan Menara Babel rontok dan runtuh. Apa penyebabnya? Distorsi komunikasi atau kesalahpahaman. Yang mana waktu itu saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Karena ada kesombongan dalam diri. Orang Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh Nimrod mau menyamakan diri mereka dengan Tuhan. Maka terjadi perpecahan komunikasi. Perpecahan komunikasi itu menyebabkan antara satu dengan yang lain. Antara kenek. Itu tidak lagi sama-sama memahami komunikasi di antara sama mereka. Tukangnya minta batu, tapi yang dikirim oleh keneknya adalah besi. Tukangnya minta adukan, yang dikasih keneknya adalah makan siang. Terjadi konflik yang subur. Maka gagallah pembangunan Menara Babel. Peristiwa-peristiwa seperti ini acap kali terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Di dalam pelayanan, bahkan juga di dalam pekerjaan, usaha, dan bisnis. Hanya karena kesalahpahaman, suami istri bisa baku hantam. Orang tua dengan anak bisa bunuh-bunuhan. Hanya karena kesalahpahaman. Bahasa yang dipakai sama. Tapi karena salah memahami, mengerti, dan menafsirkan, maksud dan tujuan dari bahasa yang dipakai, komunikasi yang dipakai bisa baku bunuh, baku hantam. Itu contoh dalam rumah tangga. Dalam pelayanan, apalagi. Bapak Ibu Pendeta khotbahnya menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, tegas, dan tegak lurus dengan Tuhan. Kadang-kadang bisa juga jemaat itu menyimpulkan, wah ini Pak Pendeta, Bu Pendeta ini nyindir gue nih. Cari gara-gara nih Bu Pendeta nih. Diam-diam. Dia protes, dia marah. Minggu depan dia tidak mau datang lagi ke gereja. Karena kesalahpahaman. Karena jemaat itu langsung menyimpulkan, banyak Pak Pendeta ini nyindir gue nih. Menelanjangi saya nih. Padahal Bapak Ibu Pendeta nggak sebut nama.
warna baju juga enggak. Tapi karena mudahnya manusia itu menyalahartikan setiap informasi itu menjadi penyumbang munculnya konflik. Itu masalahnya. Dalam pekerjaan, tiba-tiba kita dipanggil oleh atasan kita. Karena kinerja kita tidak menghasilkan target seperti yang diharapkan. Lalu kita diingatkan, Bu, Pak, tolong ya, kita ini ada target setiap bulan. Dan saya berharap, saya minta kita serius. Tapi kadang-kadang masih ada juga di antara karyawan itu yang langsung menyimpulkan secara negatif, wah bapak ini udah nggak setuju, bapak ini udah nggak menginginkan saya bekerja di perusahaan ini. Coba, padahal dari mulut sang pemimpin, leader, manajernya, direksinya, enggak omongan yang mengatakan saya pecat kau hari ini. Enggak. Tapi karyawannya langsung menafsirkan, menyimpulkan negatif. Wah, berarti bapak ini sedang mengusir saya dari perusahaan. Masalah kan bapak ini? Sehingga orang berpikir, ya udah resign aja sebelum dipecat. Apa yang terjadi? Harapan dia cepat dapat pekerjaan. Justru tidak dapat pekerjaan. Karena kenapa? Salah memahami. Makanya Bapak Ibu, jangan terlalu mudah menyimpulkan, bahkan memutuskan sesuatu hal yang kita dengar itu secara negatif. Jangan. Karena itu akan melahirkan konflik dan masalah. Bahkan Bapak Ibu, masalah intonasi, tinggi rendahnya suara kita, itu bisa disalahpahami oleh pasangan kita yang bisa melahirkan konflik, melelahkan cara berpikir kita kalau begitu terus. Maka Bapak Ibu, pahami dulu informasi itu, pesan itu dengan utuh. Lalu olah di hati dan pikiran. Jangan langsung simpulkan. Olah dulu, pikirkan dulu, renungkan dulu. Apa maksudnya kira-kira? Kalau masih kurang jelas, saudara bisa memahami dan mengerti maksud dari informasi. Tanyakan sama orang yang menyampaikan informasi pertama kali. Kira-kira maksud Bapak sebenarnya lebih jelasnya gimana ya Pak? Gimana ya Bu? Harus begitu. Jangan ucuk-ucuk langsung ambil kesimpulan negatif dan kau putuskan, sudah, saya dipecat. Itu menyusahkan kehidupan kita sendiri. Hati-hati dengan distorsi atau kesalahpahaman di dalam memahami sebuah komunikasi. Karena ini juga sudah terbukti